Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang teknik konseling client center. Adapun kelompok kami terdiri dari saya Zahra Mahmudi. Perkenalkan, nama saya Winda Aisyah Putri. Perkenalkan, nama saya Aziza Bunga Yulian Putri dari BKI 1F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adi Mulyono dari kelompok 2. Nama saya Raka Torik Zurawan. Pelayanan konseling dapat dilaksanakan melalui layanan konseling individual. Layanan ini merupakan salah satu layanan yang dapat dilaksanakan oleh konselor untuk membantu individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Salah satu teknik atau teori dasar tetapi menjadi hal yang mutlak dalam pelaksanaan konseling yaitu teknik konseling client center yang dikembangkan oleh Coral R. Rogers. Teknik dasar client center mencakup mendengar, menyimak secara aktif, refleksi perasaan, dan klasifikasi. Dan konsep dasarnya meliputi diri atau self, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Teori client center ini biasa kita kenal atau biasa dikenal dengan sebutan teori non-direktif atau berpusat pada pribadi. Pendekatan teori ini mencakup pada kecakapan klien dalam menentukan isu untuk dirinya sendiri dan memecahkan masalah yang terjadi pada dirinya. Menurut Roger, konsep inti konseling berpusat pada klien adalah konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Roger membangun teorinya berdasarkan penelitian dan observasi langsung terhadap peristiwa-peristiwa nyata, di mana pada akhirnya memandang pada manusia pada hakikatnya baik. Peran konselor dalam penerapan materi ini yaitu 1. Konselor tidak memimpin, mengatur, menentukan proses perkembangan konseling, tetapi dilakukan oleh klien sendiri. Kedua, konselor merefleksikan perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien. Ketiga, konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan apapun. Yang terakhir, konselor memberi kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Selanjutnya adalah model pendekatan dalam konseling. Merupakan pendekatan, deskripsi proses konseling, dan keterbatasan serta hasil konseling. Client center sebagai pendekatan merupakan cara umum dalam memandang objek kajian, asumsi perilaku yang bermasalah. Menurut Roger, ketika tidak adanya hubungan kongruen antara real self dan ideal self, serta self as thought to be seen by others. Kemudian, deskripsi proses. Deskripsi proses dalam model pendekatan client center. Yang pertama, konseling memusatkan pada pengalaman individu. Konseling berupaya meminimalisir rasa percaya diri yang terancam dan memaksimalkan serta menopang ekspresi diri. Ketiga, melalui penerimaan terhadap klien, konselor membantu menyatakan, mengkaji, dan memadukan pengalaman-pengalaman sebelum ke dalam konsep diri. Keempat, dengan redefinisi pengalaman individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain. C. Client center sebagai tujuan konseling. 1. Memberikan kesempatan dan kebebasan klien untuk mengekspresikan perasaan. 2. Membantu individu untuk sanggup berdiri sendiri dalam mengadakan integrasi dengan lingkungannya dan bukan menyembah tingkah laku itu sendiri. 3. Membantu individu dalam mengadakan perubahan dan pertumbuhan. D. Client center sebagai teknik. Ada beberapa sifat-sifat konselor dalam penerapan dalam teknik ini.
Acceptance artinya konselor menerima klien sebagai adanya dengan segala masalah. Congrats yaitu karakteristik konselor adalah terpadu sesuai kata dengan perubahan dan konsisten. Understanding artinya konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia klien sebagai di dalam diri klien tersebut. Terakhir, non-judgmental artinya tidak memberi penelitian terhadap klien, selalu objektif. Kelebihan dan keterbatasan client center. Kelebihan 1. Pemusatan pada klien dan bukan pada terapis. 2. Identitas dan hukuman terapi sebagai wahana utama dalam mengikuti kepribadian. 3. Kelebihan menekankan pada sikap terapis daripada teknik. 4. Memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. 5. Penekanan emosi dan perasaan efektif dalam terapi. 6. Klien merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh. Keterbatasan. Kurangnya kekontritas dalam proses konseling, lebih efektif ketika menggunakan bahasa verbal dan dengan klien yang cerdas mengakibatkan faktor ketidaksadaran dan insting naluri, berurusan dengan hal-hal yang ada di permukaan. F. Hasil konseling. Berdasarkan hasil riset, hasil konseling antara lain: 1. Peningkatan dalam penyesuaian psikologis. 2. Menurunnya sikap dan efektif. 3. Tingkat hubungan yang lebih besar antara self-picture dan self-ideal. 4. Lebih reaktif. Kesimpulan, teknik konseling client center merupakan konsep yang menekankan pada kecakapan klien. Terdapat beberapa peran konselor saat melakukan teknik client center. Dalam teknik client center, pendekatan terjadi ketika adanya hubungan kongruen antara real self and ideal self. Proses dalam pendekatan client center dengan pemusatan memadukan pengalaman sebelumnya serta individu mencapai penerimaan diri.